Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Apakah sebelumnya kalian sudah pada kenal antara satu sama yang lain? Oh, kalian belum pada kenal. Oke, baik. Nah, di sini kan ada pepatah ya. Tak kenal maka tak. Ayo apa? Tak kenal maka tak sayang. Enggak. Tak kenal maka kita kenalan. Oke, baik. Selanjutnya, perkenalannya mulai dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Rasika Salsabila. Kemudian bisa dilanjut Maya sebelah kanan ibu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Semua sudah pada berkenalan ya, dan kita udah saling mengenal. Dan nanti dalam kegiatan ini kita bisa enak melakukan kegiatan karena kita kan udah saling mengenal gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya ibu mau tanya, di sini adakah yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Oh, belum pernah ya. Jadi begini, konseling kelompok itu merupakan konselor memberikan bantuan kepada konseli untuk memecahkan suatu permasalahan yang dimilikinya, yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan klien atau mengentaskan permasalahan peserta didik supaya mereka itu bisa bercerita gitu sama konselor atau ibu gitu sebagai guru BK-nya untuk mengentaskan permasalahan. Baik, jadi begini, kalian itu nggak usah sungkan, nggak usah takut kalau misalkan mau cerita gitu kan. Di sini kan kita modelnya konseling kelompok ya. Nah, di sini itu nanti dalam proses konseling kelompok ini kalian boleh mengutarakan kalian tuh mempunyai permasalahan apa aja sih, supaya kalau kalian mengutarakan permasalahan yang kalian miliki, nanti ibu dan teman-teman semua bisa membantu. Nah, di sini juga kita selalu menjaga kerahasiaannya, dan yang tahu permasalahannya tuh hanya ibu dan anggota kelompok yang ada di sini. Jadi kalian itu nggak usah sungkan kalau misalkan mau mengungkapkan masalah yang kalian miliki gitu. Jadi di sini itu prosesnya itu kayak terbuka gitu, terbuka satu sama lain, dan kita saling memberikan solusi supaya permasalahan ini bisa cepat terentaskan atau cepat terselesaikan. Jadi proses konseling kelompok ini tuh mengharapkan semua peserta didik atau klien yang ada di dalam kelompok ini tuh diharapkan bisa terbuka, bisa berkomitmen untuk mengikuti jalannya konseling kelompok ini. Nah, di sini juga dalam konseling kelompok ini itu ada janji. Nah, janjinya ini begini, saya berjanji tidak akan menyebarluaskan masalah yang ada di dalam kelompok ini kepada orang lain, dan saya berjanji akan menjaga rahasia dalam kelompok ini. Begitu, itu janjinya ketika mengikuti konseling kelompok gitu. Jadi ibu ulangi sekali lagi. Jadi kalian itu nggak usah malu, nggak usah sungkan ketika kalian itu mau bercerita terkait masalah apa yang kalian hadapi begitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian udah bercerita, nah ini kan kita kan memecahkan masalahnya ya. Nah, sebelum mengarah ke bagian memecahkan masalahnya, bagaimana kalau kita menyepakati waktu terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau waktunya itu 40 menit aja, supaya nanti nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. Nah, karena kalau terlalu lama itu tuh konseli atau kalian semua kan merasa bosan gitu ya kalau misalkan proses konselingnya tuh lama banget. Nah, kalaupun cepat gitu, nah itu nanti juga tidak baik. Kalau cepat-cepat selesai, nanti permasalahannya itu tidak terselesaikan dengan maksimal begitu. Nah, ibu ulangi sekali lagi, apakah kalian menyepakati jika waktu yang digunakan dalam konseling kelompok ini 40 menit? Oke, baik. Kalian semua sudah sepakat ya waktunya 40 menit. Nah, baik. Sebelum mengarah ke permasalahan, nah, ibu tanya sekali lagi nih, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok?
Oke, kalian sudah siap ya? Berarti kalau kalian udah siap nih, kalian mau nih cerita terkait dengan masalah-masalah yang kalian miliki begitu kepada ibu dan teman-teman yang lain. Oke, baik. Baik, tadi kan kalian semua sudah apa namanya? Sudah siap gitu ya mengikuti konseling kelompok. Nah, di sini siapa yang mau menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Ayo silakan. Oke, baik Mbak Rahma. Oh, jadi gitu. Permasalahannya Mbak Rahma tuh terkait dengan belajar gitu ya, Mbak. Oke, yang selanjutnya Mbak Nisa. Oh, iya iya iya, baik. Jadi permasalahan yang dialami Mbak Nisa itu terkait manajemen waktunya kurang maksimal gitu ya, Mbak. Oke. Kemudian Mbak Desi, apa namanya? Silahkan menceritakan permasalahannya. Oh, Mbak Desi nggak usah takut, nggak usah malu. Kan Ibu tadi sudah bilang, dalam konseling kelompok ini kita akan menjaga rahasia dan Ibu berharap di sini itu dalam proses konseling kelompok ini semua bisa terbuka dan supaya permasalahan yang kalian alami itu cepat terselesaikan begitu. Jadi Mbak Desi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu gitu, ceritakan aja sama Ibu dan teman-teman semua. Insya Allah teman-teman semua akan menjaga rahasianya begitu. Jadi nggak usah malu-malu. Oh, jadi yang dialami Mbak Desi itu karena masalahannya tuh sering dibully gitu ya, Mbak? Oke, Mbak Desi sering dibully. Oke. Selanjutnya Mbak Ega. Oh, oh, jadi permasalahan Mbak Ega juga sama seperti Mbak Rahma ya, terkait belajar. Oke, ini tadi kan semua sudah menceritakan permasalahannya semua ya, dan di antara 4 anak ini permasalahan yang sama kan tempatnya Mbak Ega dan Mbak Rahma gitu ya. Mbak Desi sama Mbak Nisa itu permasalahannya berbeda. Nah, menurut kalian nih, masalah mana sih yang bagusnya diselesaikan terlebih dahulu? Oke, baik anak-anak semua. Tadi kan kalian sudah menceritakan ya permasalahan masing-masing yang sudah dimilikinya. Nah, kita ini mau memilih permasalahan siapa sih yang akan kita selesaikan? Nah, permasalahan mana juga sih yang paling urgent gitu dan harus harus dipecahkan juga permasalahannya ini supaya tidak tidak menjadi masalah-masalah berikutnya begitu. Menurut Rahma, permasalahan siapa yang akan diselesaikan sekarang? Oh, permasalahannya Mbak Ega terkait itu ya, terkait belajar. Oke, kalau menurutnya Mbak Nisa, permasalahan mana? Permasalahannya Mbak Ega. Oke, baik. Kita kalau Mbak Desi sendiri sama, oke, sama akan menyelesaikan permasalahan tempat Mbak Ega ya. Oke, baik. Nah, Mbak Ega sendiri bagaimana nih? Kan teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Ega. Nah, apakah Mbak Ega berkenan untuk permasalahannya ini diselesaikan? Oke, baik. Kalau Mbak Ega sudah berkenan, kita selesaikan secara baik-baik ya, supaya permasalahan ini cepat kelar dan cepat teratasi juga. Nah, oke, baik. Nah, di sini Mbak Ega silahkan bercerita tentang permasalahannya ini yang terkait dengan belajar. Nah, diceritakan di sini saja semuanya supaya nanti teman-teman dan ibu bisa mengasih solusi kepada Mbak Ega supaya permasalahan ini cepat terselesaikan begitu. Silakan Mbak Ega diceritakan masalahnya. Oke, baik. Udah ini ya. Jadi permasalahannya tuh Mbak Ega tuh sering ini ya, apa namanya? Sering menunda-nunda tugas gitu ya dan belajarnya tidak teratur. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa sih kok apa namanya Mbak Ega tuh belajarnya tidak teratur itu karena apa? Oh, oke oke baik. Karena sering membantu orang tua ya, Mbak? Oke, karena sering membantu orang tua. Nah, apakah di sini itu Mbak Ega tidak membuat jadwal gitu? Gimana sih? Kita tuh sekarang jadwalnya belajar begitu. Nah, nanti ada jadwalnya juga untuk membantu orang tua. Oke, baik. Oh, oke oke. Jadi Mbak Ega itu udah membuat schedule gitu ya terkait dengan jadwal belajarnya gitu. Tapi orang tua sering itu ya menyuruh Mbak Ega ketika baru belajar disuruh melaksanakan suatu pekerjaan. Oke, oke, baik. Di sini ada yang mau mengasih solusi kepada Mbak Ega begitu?
Mbak Desi atau Mbak Rahma juga yang mengalami permasalahan terkait dengan belajar, apakah mau memberikan solusi juga kepada Mbak Ega begitu? Oke, silahkan Mbak Rahma Kak jika ingin memberikan solusi. Oke, bagus sekali saran yang diberi, solusi yang telah diungkapkan oleh Mbak Rahma gitu ya. Nah, jadi itu Mbak Rahma itu juga mengalami terkait dengan belajar, masalah belajarnya. Nah, di sini juga permasalahannya Mbak Rahma itu juga sama seperti yang dialami oleh Mbak Ega. Nah, di sini tuh juga apa namanya? Sama-sama disuruh orang tua gitu ya, baru belajar gitu juga disuruh. Nah, jadi saran dari Ibu, alangkah baiknya kalau kalian baru mengerjakan tugas itu bilang sama orang tua gitu, "Ibu maaf, saya baru mengerjakan tugas," gitu. Mungkin nanti dengan cara itu orang tua akan memahami gitu. Jika kalian itu mengerjakan tugas. Jadi orang tua tuh tidak apa namanya, tidak menyuruh kalian gitu dan kalian tuh fokus belajar begitu. Begitu Mbak Ega sama Mbak Rahma, apakah bisa itu? Mungkin Mbak Rahma mempunyai permasalahan yang sama tapi beda begitu, sama permasalahannya tuh tentang belajar tapi apa namanya, beda gitu kayak Mbak Ega, bisa diceritakan? Oke, kalau Mbak Rahma sendiri tuh sering menunda-nunda tugas gitu sehingga tugasnya dikerjakan waktu deadline. Oke, baik. Kalau Ibu boleh tahu nih, kenapa kok tugasnya dikerjakan waktu deadline? Oke, oke, karena males gitu ya. Oke, apakah Mbak Rahma mempunyai atau kalau enggak ataukah teman-teman yang di sini mempunyai solusi supaya Mbak Rahma ini tidak menunda-nunda tugasnya begitu? Apakah teman-teman di sini ada yang mau memberikan solusi? Oke, silahkan Mbak Desi memberikan solusi kepada Mbak Rahma. Oke, baik, baik sekali Mbak Desi, apa namanya, solusi yang diberikan supaya nanti Mbak Rahma dan Mbak Ega bisa menggunakan solusi yang diberikan oleh teman-teman untuk menerapkan belajarnya supaya Mbak Rahma dan Mbak Ega itu bisa menerapkan belajarnya lebih efektif gitu ya, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan lagi. Oke, begitu. Baik, teman-teman, itu tadi apa namanya permasalahannya ini. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap terakhir ya. Nah, di sini apakah apakah ada yang mau menyimpulkan terkait kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini? Oke, silahkan Mbak Desi disimpulkan telah konseling kelompok ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi telah menyimpulkan. Di sini Ibu meminta nih, ada yang mau memberikan kesan dan pesan, ada yang memberikan kesan dan pesan selama mengikuti konseling kelompok? Oke, silahkan Mbak Egam akan memberikan kesan dan pesannya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Ega telah memberikan kesan dan pesannya gitu. Baik, itu tadi ya apa namanya proses konseling kelompok pada siang hari ini. Ibu cukupkan sekian. Jika ada teman-teman yang ingin membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan, Ibu sangat terbuka sekali untuk membantu kalian menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, begitu. Itu tadi sedikit konseling kelompok yang diberikan kepada Ibu. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.